Bagaimana cara awal mulanya Om Jack buat ini? Karena pasti kayak punya rasa malu, Iya, tidak betul. pede. Betul. Bagaimana sampai bisa jadi sekarang? Awal mulanya Om Jack terjun di The Podcast ini itu dari kepala sekolahnya Aurel, Pak Mustari Muhammad. Itu yang harus Aurel tahu. Jadi pada saat itu saya dengan Pak KS kita janjian ketemu di salah satu warkop yang ada di Kolaka. Terus di situ ada beberapa teman-teman yang menginisiasi podcast. Nah, kita datang, kita ngopi sama mereka. Kemudian Pak KS pada saat itu ditawari untuk di podcast di tempat itu. Tapi Pak KS bilang, "Saya mau di podcast, yang penting saya kenal orang, saya kenal hostnya. Om Jack saja." Halo Sobat SMK 2 Kelaka, saya Aurel. Jadi hari ini kita akan bersama dalam waktu beberapa ke depan. Bersama dengan tamu kita, Om Jack. Siap, Aurel. Apa kabar? Baik Om Jack. Halo Om Jack. Halo. Baru lagi saya lihat Om Jack. Bagaimana kabarnya Om Jack? Alhamdulillah. Jadi Rel, saya diundang untuk apa ini Rel ini? Untuk bincang-bincang tentang apa ini? Saya mau berbincang-bincang tentang bagaimana sih caranya supaya bisa podcast orang. Oh begitu. Motivasi-motivasinya. Siap. Saya penasaran dan mungkin teman-teman yang nonton penasaran juga. Iya. Rel, ini podcast baru ya? Inisiasinya OSIS ya ini ya? Atau Iya. apa sih? Sebenarnya ini lama nih kami yang mau lakukan. Tapi OSIS selalu berpikir siapa sih yang memang peran-peran yang penting yang kita harus podcastkan. Betul. Dan kebetulan saya kenal sama Om Jack. Siap. Om Jack ini salah satu idola saya. Asik sekali. Thank you Rel. Saya suka nonton YouTube-nya. Gitu Kak. Rel, Om Jack. Rel ini di OSIS apa? Ketua atau apa sih? Ketuanya Saya atau kebetulan di OSIS, saya bendahara. Oh, bendaharanya OSIS. Iya. Berarti waduh enak. Berarti setelah podcast kita ditraktir sama Aurel ini. Bisa. Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Oke, Rel, ada yang menarik mungkin kita akan bahas ya. Temanya apa ini? Temanya ini ya kita mau berbagi motivasi supaya siapa tahu teman-teman di rumah mau juga bikin channel YouTube yang bermanfaat. Betul sekali, Rel. Iya Om Jack. Mungkin teman-teman penasaran sekali ini. Iya. Penasaran sekali. Apakah itu? Saya mau tanya beberapa hal Om Jack. Siap. Sejak kapan Om Jack kita geluti dunia podcastan? Oh, begitu. Jadi untuk yang namanya podcast itu, Rel, podcast itu kan dulu populer sejak tahun 2004. Itu awalnya podcast itu kan rekaman audio. Jadi ya kayak siaran begitu kan di radio seperti itu kan, itu namanya podcast. Nah, kesini berubah, bukan berubah ya, berkembang. Ada juga videonya ya seperti tayangan nanti kita ini, Rel. Pada saat ditayangkan itu jadi dari audio berkembang menjadi video. Kemudian jenis podcast sendiri ya ini ada istilahnya wawancara seperti ini, face to face. Ada juga yang double hostnya, ada juga yang satu host narasumbernya banyak begitu. Intinya wawancara. Terus ada juga yang sendiri, nyeloteh sendiri tanpa narasumber. Nah, jadi seakan-akan dia berdialog dengan penonton. Itu podcast juga. Jadi banyak macam-macam dari podcast ini sendiri. Nah, kalau untuk kapan Om Jack sendiri aktif di sini, itu dari baru Rel, belum terlalu lama, 2020 kalau nggak salah akhir itu. Om Jack, saya mau tanya. Siapa mungkin kayak pemeran di YouTube juga yang kita contoh sampai kita mau saya mau buat begini juga deh. Siap. Jadi kalau di Indonesia sendiri ada King of Podcast kan, ya. Jadi rajanya podcast itu kan biasa orang kenal Deddy ya, Om Deddy Corbuzier yang Close the Door gitu. Jadi salah satu inspirasinya juga di situ. Jadi kalau Deddy itu kan tipikal podcastnya dia pakai earphone seperti ini, terus di dalam studio. Ada juga yang tanpa earphone, tapi dia kayak semacam di teras rumahnya atau di halaman kebun rumahnya. Itu Denny Sumargo ya. Itu podcast juga, dan itu idola Om Jack juga. Nah, makanya banyak referensi di YouTube yang bisa kita nonton. Tergantung. Jadi podcast itu syaratnya hanya simple sih. Syaratnya yang penting kita public speakingnya sedikit
dari yang rata-rata, karena untuk bicara depan kamera itu tidak semua orang bisa, Rel. Itu kadang agak susah, dan itu harus kita biasakan. Kemudian kita harus punya wawasan, karena macam podcast SMK ini, sahabat SMK ini kan saya tahu bahwa narasumbernya itu beda-beda. Mungkin narasumber Aurel ini kedepannya mungkin dari teman-teman dari jurusan yang lain mungkin, atau guru-gurunya yang di podcast, atau ada tamu-tamunya sekolah, Aurel yang sebagai hostnya. Berarti Aurel harus punya wawasan yang yang connect dengan narasumber. Misalkan narasumbernya dokter, berarti Aurel setidaknya punya wawasan kesehatan, punya wawasan di situ. Narasumbernya dari dunia pendidikan, Aurel juga harus paham itu. Jadi setiap narasumber yang datang itu kita harus bisa menyelesaikan seperti itu. Kemudian masalah peralatan ya simpel saja. Kita punya handphone, kemudian kita belum ada earphone dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Di taman pun bisa. Yang penting yang harus dijaga adalah kualitas gambar, kemudian sedikit polesan editing yang harus kita jaga, kemudian audio. Karena sebagus apapun video kita, kalau suaranya ndak bagus, orang ndak akan nonton, Rel. Iya. Gitu. Apalagi kalau kayak bicara-bicara ndak kedengaran. Ndak kedengaran. Pas di skip. Iya. Teman-teman nonton mic YouTube-nya Om Jack. Oh gitu ya. Tidak mengecewakan podcastnya. Siap, makasih, Rel. Sampai saya fans sekali, makanya Wih. saya undang Om Jack untuk di podcast. Ini kayaknya podcast perdana untuk OSIS ya? Iya, Ini ya? perdana. Aduh, Pertama kalinya. keren Om Jack jadi narasumber perdana Narasumber. ini. Host pertama juga. Jadi Om Jack ini, Rel, kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan SMK atau apa, mau hostnya dua, co-host dua, misalkan mau berpartner dengan Om Jack, hubungi saja, enggak masalah. Bisa. Om Jack kesini bukan diundang untuk siap untuk jadi narasumber saja, tapi siap juga untuk jadi mentor sekaligus partnernya Aurel kalau ingin podcast ke depannya. Nanti Ya. saya spill nomor WA-nya Om Jack. Siapa tahu aja teman-teman mau. Siap, intinya Iya, kita lanjut lagi bertanya Om Jack. siap. Apa manfaatnya dari podcast ini selama Om Jack jalani beberapa tahun nih? Manfaatnya, Rel, ya. Iya. Jadi manfaatnya sangat banyak. Intinya kalau kita niatnya maksudnya niatnya untuk orang banyak, saya rasa manfaatnya juga kesini semakin banyak. Jadi utamanya untuk di diri Om Jack sendiri, yang tadinya temannya hanya 1, 2, 3 orang, itu saja terus. Nah sekarang dengan memulainya Om Jack di dunia seperti ini, yang podcaster seperti ini istilahnya, sebutannya, semakin banyak teman. Nah kalau semakin banyak teman, rezeki mengikut. Rezeki juga semakin banyak, karena rezeki itu kan dari orang lain, Rel. Gitu. Itu manfaat yang betul-betul kita rasakan. Kemudian ada kepuasan tersendiri, Rel, karena kenapa? Kita bisa berbagi. Karena berbagi itu bukan hanya berbagi uang, berbagi harta, tetapi berbagi informasi yang bermanfaat, itu juga sedekah, itu juga berbagi. Itu sih manfaat yang betul-betul bisa kita rasakan yang langsung gitu. Terus saya ingin sekali juga buat begini lagi terus ke Siap. depannya. Bagaimana cara awal mulanya Om Jack buat ini? Karena pasti kayak punya rasa malu, Iya, tidak betul. pede. Betul. Bagaimana sampai bisa jadi sekarang Om Jack Betul. kayak bisa berbicara Betul. dengan luas. Betul. Jadi kalau bakat dan minat itu kan dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan gitu. Biasanya kalau orang punya bakat, otomatis akan muncul minatnya. Mungkin dari situ, mungkin yang ada dalam diri Om Jack ini, mungkin ada bakat, mungkin sedikit bisa bicara gitu kan, sedikit bisa ada wawasan, ndak suhu juga, tidak pro juga dalam segala hal, tapi bisalah. Nah, dari situ ini yang harus Aurel rekam baik-baik nih, bahwa awal mulanya Om Jack terjun di The Podcast ini itu dari kepala sekolahnya Aurel, Pak Mustari Muhammad. Itu yang harus Aurel tahu. Jadi pada saat itu saya dengan Pak KS, kita janjian ketemu di salah satu warkop yang ada di Kolaka. Terus di situ ada beberapa teman-teman yang menginisiasi podcast. Nah, kita datang, kita ngopi sama mereka. Kemudian Pak KS pada saat itu ditawari untuk di podcast di tempat itu. Tapi Pak KS bilang, saya mau di podcast, yang penting saya kenal hostnya. Om Jack saja. Di situ belum Om Jack sih belum familiar bahasa Jack nih. Jack saja. Siap. Karena saya merasa tidak punya bakat di situ, daripada malu-maluin,
Relta malu-maluin dari saya, alasan keluar Ya. untuk menghindari saya jadi hostnya Pak KS pada saat itu. Nah, jadi saya hitung mundur jam. Oh, ini udah 30 menit ini. Oh, ini sudah hampir 1 jam. Saya balik lagi. Saya kira itu sudah selesai podcastnya. Ternyata saya yang ditunggu. Sudah, bismillah saja. Jadi saya podcast Pak KS dengan satu syarat. Staykan kamera, silahkan jangan ada orang di situ. Saya saja berdua sama Pak KS. Disitulah mulainya. Nah, setelah terjadi proses editing oleh salah satu teman, Pak Wandi yang di Polres itu, beliau orang yang istilahnya yang pertama juga, maksudnya bilang kalau misalkan, wah ini Om Jack bisa ini kita kembangkan seperti ini. Oh ini bagus ini. Dari situ mulai podcast, datangkan narasumber, sampai akhirnya bisa juga berbagilah hari ini kepada Aurel. Seperti itu sih cerita ininya. Jadi tidak ada niat, Rel. Tapi karena adanya kesempatan, ya kita ambil kesempatan itu dan akhirnya itu mungkin bisa jadi peluang. Jadi Aurel bisa. Iya. Jadi itu tidak kayak muncul memang saya mau jadi ini. Enggak. Secara tiba-tiba. Intinya minat itu akan jalan berpapasan jalan berbarengan dengan bakat kita. Intinya seperti itu, Ren. Bangga sekali saya sekolah di SMK 2 Kelaka. Iya dong, harus bangga. Sekolah ini keren. Iya, sudah punya studio. Iya dong. Bisa membuka peluang lah buat murid-murid. Iya, gitu. Terus harapan Om Jack ke depannya untuk podcast-podcast selanjutnya apa sih? Iya. Jadi harapannya untuk Aurel dulu nih, untuk podcast Sahabat SMK yang ada di SMK Negeri 2 Kolaka, sekolah hebat, karena Om Jack juga salah satu alumni dari sini. Itu Om Jack tamat di sini 2004, Rel. Jadi berapa tahun yang lalu ya? Saya belum lahir. Iya kayaknya. Aurel tahun berapa lahirnya? 2006. 2006. Berarti Om Jack sudah semester berapa ya? Semester 4 Aurel baru lahir kayaknya. Nah, saya Om Jack ini salah satu alumni dari sini, jadi sangat bangga dong ketika melihat sekolah ini sudah lebih maju dan lebih keren dari tahun 2000 yang Om Jack waktu sekolah kemarin. Terus untuk harapannya ke Aurel, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kita mencoba, dua kemungkinan yang akan kita dapat. Kita akan berhasil dengan apa yang kita uji coba itu, ataukah kita gagal. Ataukah kita belum berhasil ya. Jadi berhasil atau belum berhasil. Tapi kalau kita sama sekali tidak mencoba, jawabannya tidak ada. Tidak ada. Bukan tidak berhasil karena memang kita tidak coba. Berhasil apalagi karena kita tidak coba. Jadi gitu. Jadi jangan pernah jangan pernah pesimis dengan segala sesuatu yang kita mampu. Harus banyak-banyak referensi, buka-buka YouTube dan lain sebagainya. Banyak inspirasi-inspirasi yang bisa kita temukan di situ. Bahwa orang-orang yang tidak, ya minta maaf, cacat fisik sekalipun itu mampu berkreasi, apalagi kita yang notabene-nya masih lengkap seperti ini, Rel. Jadi itu. Dan harapan berikutnya untuk podcast Sahabat SMK ini, semoga semakin jaya, hadirkan narasumber-narasumber yang bisa memotivasi, yang bisa, karena ini sifatnya dunia pendidikan. Jadi intinya satu nafas dulu yang harus Aurel dan teman-teman di podcast OSIS Sahabat SMK ini pegang, yaitu yang penting kontennya berbau edukasi. Itu dulu yang penting. Inspirasi, motivasi ini juga penting karena penonton kita itu haus dengan inspirasi, haus dengan motivasi. Itu aja, Rel, mungkin harapannya. Saya juga punya harapan buat teman-teman. Saya harap teman-teman yang merasa mentalnya itu kayak bisa tidak mampu di sini. Jangan dulu pernah bilang tidak mampu kalau belum pernah mencoba. Jadi harus kayak, walaupun kita sudah coba lalu gagal, terus saya coba karena pasti akan ada waktunya berhasil. Mantap. Aurel sudah bisa jadi motivator. Keren. Dah, itu saja mungkin, Rel, ya. Oke. Itu saja. Om Jack, sebelum kita akhiri, ada yel-yelnya SMK. Oh gitu, siap. Ikuti kan, Om Jack? Iya, oke. Kalau saya bilang SMK bisa. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Luar biasa gitu ya, oke sih. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa.
Terima kasih Om J. Oke, sama-sama Rel. Sampai ketemu di lain waktu.